Oi, Mar. Kenapa lu? Indri, Pusing banget kelihatannya. ya Indri, gue kan lagi mulai belajar investasi saham. Ya, Tapi gue bingung, gue mesti invest di mana ya? Secara kan gue Pisces nih Indri, atau mendingan gue invest di sektor-sektor yang berhubungan sama air ya? Siapa tahu klop tuh sama zodiak gue. Ya kan? Bener kan? Cemerlang nggak gue? nggak bisa gitu dong. Investasi itu kita mesti lihat dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikalnya. Berarti bener dong, gue mendingan sekarang bolong langsung aja. Wait, gue googling ya. Saham-saham yang berhubungan sama air. Gue borong langsung nih, Dri. Nggak bisa gitu. Ini ada namanya strategi diversifikasi. Apaan tuh, Dri? Nah, diversifikasi itu kita membagi investasi kita ke beberapa produk. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan return yang maksimal dan juga kita akan mendapatkan risiko yang paling minimal. Oke, kalau gitu ya, gue bakal invest di sektor-sektor properti sama perbankan aja ya, Dri ya. Ini dia kesalahan dari investor pemula. Nah, ini biar gue cerita ya, ini ada satu tokoh investasi yang terkenal dari Amerika. Namanya Ray Dalio. Dia memperkenalkan strategi Holy Grail. Apaan tuh, Dri? Nah, kalau dari beliau ini, strateginya itu simple. Yang perlu diperhatikan adalah korelasi antara satu sektor kepada sektor lain itu kuat atau enggak. Gitu. Aduh, Dri, gue makin pusing. Maksudnya gimana sih, Dri? Jadi Ray Dalio sempat bilang nih, kalau misalkan kita mau milih saham, pastikan kalau sahamnya itu memiliki korelasi yang tidak tinggi. Maksudnya gimana lagi, Dri? Nah, ini gue ambil contoh deh. Tadi lu udah bilang pengen beli saham perbankan dan saham properti. Nah, kalau menurut gua, saham perbankan dan properti itu memiliki satu faktor yang sama, yaitu pergerakan suku bunga. Jadi, ambil contoh, misalkan dari Bank Indonesia itu naikin suku bunga. Nah, otomatis saham-saham perbankan lu sama properti bakal terdampak. Jadi harusnya kayak gimana tuh, Dri? Nih, jadi kalau menurut gua, kayak misalkan saham perbankan itu sebaiknya di match-in sama saham-saham yang tidak terdampak sama pergerakan suku bunga. Kalau misalkan kita lihat ya saham consumer gitu. Jadi kalau misalkan ada pergerakan di suku bunga, saham consumer itu nggak terdampak. Jadi at least risiko lu itu bakal turun gitu. Oh iya ya, ngerti gue sekarang, Dri. Gila ya, Dri, lo pinter banget, Dri. Gimana kalau sekalian aja lo bantuin gue milih sektor-sektor sahamnya plus milih sahamnya sekaligus? Ya. Enggak lah, lu lihat sendiri lah di IG-nya Siminvest. Dasar Scorpio.